Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini biqadarillah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa di dunia maya walaupun tidak berjumpa di dunia nyata. Mudah-mudahan kita ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan ada dalam lindungannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah dalam kesempatan kali ini sebelum kita memulai, marilah kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti sabda Rasulullah, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Aina kisul barakah. Mudah-mudahan kita ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kemudian izinkan saya akan menjelaskan tentang membuat alur dan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pelatihan ini adalah peserta dapat memahami, menyusun, dan membuat alur dan tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya adalah supaya kita nanti bisa memahami apa itu alur atau tujuan pembelajaran itu dan kita bisa menyusunnya, kemudian membuat dan alur dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, adapun outputnya adalah peserta dapat merencanakan, menyusun, membuat, dan mempraktekkan alur dan tujuan pembelajaran ini. Nah, apa itu alur pembelajaran? Yang dimaksud dengan alur pembelajaran adalah, atau AP, rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari, untuk mengukur capaian pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya fungsi alur pembelajaran atau AP. Fungsi alur pembelajaran atau AP ini adalah sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan alur pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, guru itu berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk menyusun perangkat ajar. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capai pembelajaran atau CP. Selanjutnya, ada rumusan tujuan pembelajaran. Yaitu rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila yang kita kenal dalam pembelajaran ini atau sebelumnya, yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Aspek dalam operasional komponen tujuan pembelajaran ini, secara operasional komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek, antara lain
kompetensi, konten, dan variasi. Kemudian apa itu kompetensi? Kompetensi ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret. Selanjutnya, apa itu konten? Yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Dan apa ilmu pengetahuan ini? Inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran, itu misalkan pertanyaannya. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan variasi. Apa itu variasi? Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Nah, supaya lebih jelas lagi, saya contohkan di sini contoh alur dan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Kita lihat dulu contoh yang dibuat oleh kelompok kita, kelompok 4 ya. Nah. Di proses penayangan. Karena ini sinyal ya, mohon maaf. Sinyalnya kurang baik. Nah, ini adalah contoh alur tujuan pembelajaran yang dibuat alurnya ya, kelompok 4, ada Bapak Asep, Bapak Rusdi, Bapak Muhammad Yunus, Ibu Jatirah, dan Ibu Suryani. Ini domainnya Al-Quran dan hadis ya. Domain dalam PAI BP itu ada Al-Quran, hadis, fikih, ada akhlak ya, dan tarikh atau sejarah. Nah, di sini dituangkan ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini kalau domain Al-Quran dan hadis fase E atau kelas 10, kalau F itu kelas 11-12, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina. Adapun di sini tujuannya, komponennya tuangkan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajarannya? Seperti tadi dalam materi dijelaskan. Ini contohnya peserta didik mampu ya atau dapat membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 148 dan Quran surah Al-Isra ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Ini sampai selanjutnya ya dituangkan di sini tujuan pembelajaran. Kemudian materi ya, materi tentu di sini ada tajwid ya. Anak-anak belajar tajwid, menganalisis tajwid, hukum mad dan sebagainya, arti perkata, kemudian arti secara keseluruhan dan isi kandungan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Kemudian Quran surah Al-Isra ayat 32. Tidak lupa juga dituangkan dalam alur tujuan pembelajaran ini adalah waktu. Ya, misalkan 4 kali 45 menit berarti 2 kali pertemuan. Kalau satu pertemuan 2 jam. Nah, mungkin itu saja yang dapat dijelaskan. Nanti selanjutnya Bapak Ibu tinggal membuat contoh, diberi tugas membuat contoh alur tujuan pembelajaran ya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Misalkan Bapak Ibu ngajar di kelas 10 fase E, silakan buat alur pembelajaran di kelas 10 PAI BP atau kelas 11 kemudian alur tujuan pembelajaran kelas 11. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan ya. Insya Allah dengan tanya jawab lah, tidak perlu mungkin karena sudah paham. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya buat kita semuanya. Itu saja yang dapat disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir.